Kalau setiap orang itu dia membiarkan hidupnya dikendalikan oleh dosa, maka ingat, hidup kita ini menjadi istana iblis. Maksudnya iblis berdiam diri dalam kita, lalu dia memerintahkan kita melakukan yang dia punya mau. Dia punya mau. Itulah sebabnya mari kita mulai harus perhatikan hal-hal ini, supaya kita harus membebaskan diri. Semua yang datang hari ini di sini, kalian pergi dari sini ke wilayah-wilayah masing-masing, berharap kalian menjadi orang-orang yang sudah dibebaskan dari dosa, orang-orang yang sudah dilepaskan dari berbagai masalah dan dari berbagai tantangan. Kalau apabila seseorang menyatakan sebagai pengikut Kristus, janganlah ia tergoda dengan hal-hal yang duniawi, dengan hal-hal lahiriah, dengan hal-hal yang berhubungan dengan semua yang ada di dalam dunia ini. Tetapi dia harus pasti berbeda. Kalian harus keluar berbeda dan berdampak kepada Tuhan. Oleh karena itu orang-orang dianggap sebagai orang yang dilahirkan oleh Allah. Kelahiran baru itu juga akan mengakibatkan ada perubahan-perubahan rohani. Dan tidak seorang pun yang lahir dari Allah terus menerus melakukan dosa, terus menerus hidup di dalam dosa, terus menerus menuruti perintah iblis. Tetapi dia harus melakukan apa yang Tuhan kehendaki di dalam hidupnya. Orang harus tahu dirinya, dia diselamatkan, tentu pasti dia tidak mungkin mengerjakan perbuatan-perbuatan dosa, perbuatan-perbuatan yang menyangkut kejahatan. Maka itu kita sebagai generasi muda hari ini yang datang, kita mulai perhatikan bersama-sama. Orang-orang percaya tidak mungkin mengerjakan perbuatan seperti orang yang tidak percaya. Dan itu banyak generasi muda hari ini. Banyak orang yang sudah mulai malas tahu, banyak orang yang sudah mulai masa bodoh, banyak orang sudah mulai tidak mau tahu dengan Tuhan. Tetapi kasihan dia mati binasa sia-sia, dia tidak masuk surga. Oleh karena itu kalian yang datang hari ini, sebuah para generasi muda yang datang hari ini, perhatikan baik-baik semuanya. Dan juga orang percaya, kalau kita menjadi kita semua ini adalah yang datang pasti ketua pemuda dan juga pekerja-pekerja gereja dalam dunia pemuda. Maka dari tempat ini tentu pasti kita berdoa masing-masing untuk mengikuti kegiatan konferensi ini. Ketika kita menyebut diri sebagai orang percaya, tetapi kalau masih melakukan dosa, sesungguhnya kita bukanlah orang-orang percaya. Sesungguhnya kita bukanlah anak-anak Tuhan. Di dunia ini tidak ada kelompok orang benar dan orang berdosa. Semua orang berdosa, semua orang jatuh, semua orang gagal. Tetapi ketika kita datang, maka Allah adalah setia dan adil. Dia memberikan pengampunan kepada kita, dan dia memakai kita sesuai dengan caranya sendiri. Oleh karena itu, mari kita perhatikan bersama-sama untuk semua generasi muda yang hari ini. Ada banyak hal karena berbicara kekudusan. Mulut ini juga masih tidak kudus, telinga ini juga masih tidak kudus, mata ini juga masih tidak kudus, apalagi hati yang tidak kudus. Itu juga menyebabkan, tentu pasti berikan kesempatan kepada iblis untuk dia bekerja di dalam hidup kita. Oleh karena itu, menjadi pelaku dan menjadi penyebab, memang semua sarana yang ada pada kita perlu diperhatikan, perlu diperbaiki. Maka generasi hari ini dalam melaksanakan konferensi ini, perhatikan bersama-sama. Kalau kita mulai melihat, tentu pasti yang dalam wajah berkata bahwa Yesus ada di depan pintu. Dia sedang mengetok, setiap orang yang ingin membukanya, dia masuk. Berikanlah kesempatan seluas-luasnya kepada dia, supaya dia mengambil alih di dalam hidup kita, supaya kita menjadi berkat, menjadi alat yang dipakai Tuhan. Jangan masa bodoh, jangan malas tahu, tapi berikan kesempatan kepada dia seluas-luasnya. Dan saya berharap semua pemuda yang hari ini
Jangan di sini kita perhatikan semua hal itu. Saya membaca kesimpulan di dalam Matius pasal 7 ayat 6. Itu berkata begini, Matius 7 ayat 6. Janganlah kamu memberikan barang yang kudus dan berharga itu kepada iblis dan kepada orang yang tidak bertanggung jawab. Ingatlah, apabila iblis berhasil menghancurkan kekudusan Anda, mulai harus memperhatikan seperti tadi saya bilang, keperawanan Anda, maka hal itu tidak akan kembali lagi. Tetapi solusinya adalah menyesali, bertobat. Dan kita menyadari setiap orang kita punya pengalaman untuk memulai sesuatu, memulai kejahatan. Pasti berbagai alasan. Ada juga karena alasan ekonomi, ada juga karena alasan orang tidak diperhatikan. Hanya karena ada alasan macam-macam untuk kita memulai kejahatan. Misalnya memulai mabuk, memulai melakukan kejahatan-kejahatan lain. Pasti setiap orang punya alasan. Allah tidak melihat Anda punya alasan setinggi apapun. Dia sanggup memberikan pengampunan ketika kita datang, ketika kita membuka diri, ketika kita ingin dan punya komitmen untuk menjadi anak-anak yang kudus dalam dunia masa kini ini, anak-anak yang kudus dalam generasi masa ini. Maka tentu pasti Tuhan pakai. Kalau dalam Alkitab itu terkenal, ada seorang pelacur. Yesus makan bersama-sama di rumah ahli Taurat. Lalu dia datang meledakkan diri di kakinya, dan juga rambut yang biasa dikepak-kepak menggunakan dengan hias-hiasan itu dipakai jadikan anduk untuk lap kaki Yesus. Kemudian mulut yang biasanya menggunakan lipstik yang bagus untuk menarik laki-laki, ternyata itu yang menggunakan mencium kaki Yesus. Dan kerendahan hati ini yang melihat, kemudian Yesus memberikan pengampunan dan diangkat kembali. Tadi namanya pelacur, nama buruk menjadi nama baik. Itu dilakukan oleh Yesus kepada seorang perempuan Israel yang dianggap pelacur. Dan itulah Yesus yang sama kita percaya hari ini. Oleh karena itu, Dia juga sanggup memperbaiki kita. Dia sanggup mengubah hidup kita. Dia sanggup menolong kita. Dia sanggup menyelesaikan kelemahan kita.